Karena pengajian ini seyogianya papakemnya jam 12 ke atas. Pelan dia sanggup, kuat, sengaja nggak disanggup-sanggupin, nggak dikuat-kuatin. Coba kira-kira kesinggung apa dikepret? Dikepret, Pak. Nah, ketika kita mengikuti alasan-alasan atau gangguan-gangguan setan yang ada di diri kita. Awalnya itu halaman 119 tentang sebab akibat penyakit batin. Alhamdulillah kita dikasih tahu nih. Jadi ada dokter juga di sini. Sebab akibat penyakit batin. Gangguan batin, satu, terlalu sering menerima kepedihan, kesedihan hati tanpa sebab yang jelas. Dua, sering bersedih karena nasib sendiri, selalu meratapi nasib diri yang berkepanjangan. Tiga, sering merasa takut yang mencekam tanpa ada sebab. Empat, sering merasa tak ada petunjuk, tak ada yang menuntun, gelap hati, ada keraguan dan bimbang, merasa bingung sendiri. Lima, sering merasa tak bisa tidur lantaran kegelisahan, hati yang gelisah. 42, sering merasa hidup penuh dengan kesulitan dan kerewelan. 43, sering mendapat perlakuan harus menanggung resiko atas perbuatan orang lain, kena getahnya. 44, sering mengalah, hati lemah pada jalan kejelekan atau salah. Itu yang terakhir. Jadi sebelum yang ini ada hak mengerjakan kebersihan hati. Itu mungkin ini sebaliknya. Ini sebab akibat penyakit batin ini karena kita istiqomah, insya Allah seringnya kayaknya hilang. Jadi ini sebab akibat penyakit batin itu terlalu sering tadi. Di sini hampir semuanya persentase untuk dari 1 sampai 44 itu sering. Nah, seringnya ini karena kita nggak punya sandaran. Bagaimana tadi disampaikan surat Ar-Ra'd itu ayat 11. Di situ bahasanya bukan malaikat, akibat itu. Arabnya akibat. Ya emang dari akibat itu ada malaikat, kekuatan-kekuatan yang Allah kirim, baik yang baik ataupun yang buruk. Kalau istilah kata ada malaikat penjaga surga dan malaikat penjaga neraka. Nah, kalau yang sering ini kayaknya malaikat penjaga nerakanya lagi tidur. Gerbangnya nggak dijaga. Cuman ini sebaliknya tadi, kenapa neraka itu dijaga? Ya itu tadi, kalau bahasa kerennya itu angkusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, biar penyakit sebab akibat penyakit batin ini gak ada, biar nggak sering-sering. Itu juga mesti ada gurunya. Ya sekali berustad ataupun tadi ulama atau apa, kalau nggak berguru atau ada sandaran untuk bisa berani hidup itu seringnya banyak. Ya banyaklah kita contoh. Tadi itu ada bahasa awet rajet. Kita udah berumah tangga tahunan, cekcok mulut, yaitu awet rajet. Gitu. Karena nggak ada tuntunan. Kalau dikatakan tadi angkusakum wa ahlikum naro, itu jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Insya Allah yang sering tadi diminimalisir, karena seringnya kita mendapat bekal.
Itu sampai ada bahasa hadisnya itu baiti jannati, surgaku, rumahku surgaku. Itu kemarin dibahas panjang tentang rumah tangga. Ya seperti itu. Awet rajet dulu ketika kita belum ada sandaran. Ketika ada sandaran, insya Allah dikasih petunjuk. Petunjuk juga tadi ada seringnya kita lambat dapat petunjuk, dijelasin. Kalau punya dosa sama diri sendiri, itu telah dapat petunjuk ataupun mendapatkan solusi. Kalau di sini nyaris solusi itu mengikuti, karena kita hampir 3 malam atau 1 malam minggu aja sudah dapat bekal untuk bisa berani hidup, baik menghadapi dunia yang kecil, diri kita sendiri, ataupun keluarga yang agak besar, bahkan besar-besar itu sampai tetangga dan sebagainya, itu kita udah bisa bertahan. Karena sering-sering tadi sebab akibat penyakit terlalu sering, nggak ada tempat untuk mengadu. Bahkan kita dikasih tahu, sholatlah kamu biar hati kamu tenang. Sholatlah kamu, sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi nggak sering, paling numpang lewat gitu. Nah, yang menyebabkan akibat penyakit batin itu, ini bahasa sering terus. Nah, datangnya keseringan ini tadi, kalau tadi bahasanya tadi petunjuk ada, cuman masih ragu apa benar dengan sholat tobat ini beres, apa benar dengan ngaji. Tadi diceritain Ustaz Usman, tekaci, galau, dan itu udah dikasih resep. Sekalipun kita pulang dari sini habis begadang, ngantuk, lemes, tapi alhamdulillah besok malam minggu datang lagi, nggak nempel gitu, nggak jadi apa, nggak jadi batu sandungan ataupun jadi keluhan. Bisa kali kalau ngaji jam 10 siang gitu kan, nggak mungkin kita rubah. Karena pengajian ini seugianya papakemnya jam 12 ke atas. Nah, karena kita sering tadi, nggak kaci tadi, sudah ada bekasnya. Sudah ada bekasnya tadi, tekaci, gering. Kalau cuman ya penyakit-penyakit biasa, flu, meriang, pilek, ataupun dan sebagainya, hampir setiap hari batuk-batuk kecil, atau mau berangkat ada sesuatu, udah kalis lah hal seperti itu. Jadi apa yang diceritakan tadi, tekaci itu bukan berarti di posisi kita biasa-biasa aja. Nah, lantaran keistiqomahan kita, lantaran kita punya sandaran, tekaci itu jadi berlaku di diri kita, sudah nempel. Sekalipun kita nggak berdoa, ya adalah di apa namanya, di sholat itu, firli warhamni warjibni wardini wa'afini, itu disehatkan. Itu baik langsung atau tidak langsung. Kalau nggak ada gurunya, gua udah sholat, udah beramal, kok masih sakit aja, ya karena mungkin nggak ada gurunya. Karena di sini bahasanya ajaran apapun kalau nggak ada gurunya tekaci, sekalipun dia paham baca teorinya. Ya contoh lah, contoh ketika kita sholat Jumat, kita nggak punya gurunya, kita masih marah, masih ada hal-hal yang tidak diharapkan dari sholat Jumat itu. Kira-kira berasa nggak? Kamu sebenarnya sholat Jumat apa enggak? Begitu juga yang umroh atau pergi haji, ditanya sebulan doang. Rasa pergi haji atau rasanya umroh itu sebulan kesananya seperti biasa lagi. Karena soalnya cuma ngadapin sesuatu yang nggak ditekankan, sekalipun lagi manasik itu ditekankan. Ya adalah kita, sekalipun saya belum berangkat itu, ada arahan-arahan untuk ke sana itu harus pakai hati segala macam itu, ataupun nggak ada niatan selain karena Allah. Nah itu banyaknya tekaci, nggak bermanfaat gitu. Kalau di sini bab tadi yang tekaci miskin, tekaci sakit, tekaci galau itu bukan apa ya, sesuatu yang aneh. Nah ketika terbalik itu, tekaci banyaknya, terbalik
kok sering sakit ataupun galau, nah berarti ada sesuatu di niat kita yang masih kurang, atau ada sesuatu, kalau Bang Bani itu ada profit lah ketika kita lagi butuh dengan pengajian ini, mungkin di ekonominya, mungkin di kesehatannya, atau kekacauan rumah tangga ngaji ya, mungkin 3 malam atau 3-4 minggu sebulan itu mungkin agak reda. Nah itu ya bisa-bisa aja, nggak masalah buat Allah, nggak masalah. Cuman kan nggak lucu setelah udah selesai masalahnya dia nggak datang lagi. Jadi lucu apa jadi apa? Jadi lucu beneran buat dirinya. Jadi gimana? Sekalipun mau berapa bulan pun nggak hadir tetap diterima. Tapi ketahuan kegelisahan di sini. Jadi malu, jadi nggak enak. Nah kalau yang udah konsisten malam Minggu ataupun malam Jumat, malam Sabtu, tekaci tadi sudah jadi makanan sehari-hari. Nah ketika ada sesuatu, kita datang ke sini mengadu, ini gimana? Ya, terutama ngadu dulu sama diri sendiri. Akhirnya terkoreksi, oh di sini salah kita. Ada sesuatu yang kita harapkan dari pengajian ini ataupun apalah, ada kekotoran. Ya seperti ceritakan kemarin, dosa kepada orang tua, kepada diri sendiri, bahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan musyrik juga nyaris nggak terdeteksi. Ya contohlah kita kepada uang, contohnya kepada harta. Itu juga nggak kita pungkiri, tapi dengan pengajian ini insya Allah tadi, kalau kata Ustaz Utsman, berat gitu kan. Jadi percuma kita tidur di kasur yang empuk atau apa, kasur yang sekarang kasur kalau kita lihat di mall itu udah ada yang bisa mijit, ada yang bisa bikin anget tanpa harus pakai selimut dan macam-macam, udah modern. Tapi ketika hati kita nggak bisa tidur, tadi bahasa ini, mungkin ada sesuatu yang terkaci tadi. Harusnya kita terkaci nggak bisa tidur, jadi bisa tidur. Kalau di sini malah kita tungguin ataupun berharap, ya kadang-kadang kita udah begadang sekian malam kok nggak tidur juga, itu akan kita terlewati. Nah saatnya tidur 5 menit seperti 8 jam, itu juga kita lewati nanti. Jadi bahasa sebab akibat penyakit batin itu yang menyebabkan diri kita sampai 44 tadi, bahkan sampai ke diri kita tadi, ada resepnya tadi dibacain. Ayo sok qulu rabbunallah sumastaqomu. Jangan khawatir dan jangan bersedih hati. Itu udah cakupannya udah luas, baik tadi galau nggak bisa tidur ataupun yang 44 ini sudah dieliminasi, dikurangin sedikit, ya wajar karena masih hidup, nggak mungkin lah kita nggak tadi apa namanya nggak sedih. Dan cuman tadi bahasanya terlalu sering menerima kepedihan, kesedihan hati tanpa sebab yang jelas, kan kita mesti nanya. Istri cantik sedih, punya rumah sedih, apalagi nggak punya rumah, punya anak sedih, nggak punya anak sedih, cuman sering. Nah itu mesti kita tanya, mungkin ngajinya ada sesuatu, sampai tadi dijelaskan sebelumnya itu mungkin ada dosa sama diri kita sendiri. Nah bahasa tanpa sebab ini yang kadang-kadang apa ya, entah malaikat, entah setan, entah iman kita, entah kekotoran hati kita, entah kebersihan kita, ya bisa-bisa aja diterangkan oleh pimpinan. Cuman yang jadi masalah tanpa sebab yang jelas ini gitu. Bahkan kalau yang tanpa sebab itu berpikir sebelum terjadi, ntar gini kalau saya nanti begini gimana ya. Jadi terlalu banget itu sebelum terjadi itu udah kita pikirin, akhirnya diantisipasi nggak bisa, kita pikir jadi galau dan double tadi sedihnya. Contoh lah, kalau begadang terus gimana badan kita udah 60 tahun. Kita bisa nyamber ke istri ataupun ke tetangga, tadi istri dikomporin, coba kasih tahu tuh laki lo, umur lebih sekian begadang baik. Nah ketika kita karena seringnya tekaci yang kayak gitu, nggak mempan gitu.
nggak mempan. Nah ini udah ada resepnya dan juga langsung dipalidasi, udah bukan sesuatu yang aneh. Itu juga boleh diaku. Ketika diaku mungkin balik lagi itu tekacinya. Gue sakit mulu ya. Ya bahkan ada apa ya, di rumah nggak tidur, bahkan kerja, bahkan abis kerja bakti gitu. Ada beberapa runutan acara sebelum ngaji itu, dari abis ngaji mungkin di rumah ada kerjaan, mungkin ada undangan, terus sampai detik-detik mau berangkat itu belum istirahat. Kok bisa kita seger sampai sini gitu. Nah tadi bahasanya tekaci. Kalau sudah bisa hadir di sini, tekaci tadi sudah keauban. Nah, karena apa? Nggak bisa lah dibohongin kalau hadis Nabi di apa namanya kalau bahasa hati itu, di diri manusia itu apabila yang itu baik, baiklah semuanya. Yang itu jelek, jeleklah semuanya. Apa itu? Hati. Kan bingung kita mau ngejelasin. Hati kita merasa doang kaya, tapi rokok sama kopi nggak ada. Merasa kaya, kalau ke majelis ada kopi, ada rokok. Terus aja galau. Selama galau itu nggak didatangkan, karena di sini sampai surat Yasin aja dijelasin sama Om Ir. Apa yang kita pikirkan seringnya nggak, itu apa yang kita ucapkan langsung. Apalagi cuman rokok sama kopi, sampai yang berat aja didatangkan. Karena apa ya? Ya harus begitu pengajian ini, nggak sekedar cuman apa ikut-ikutan ataupun nyari sesuatu atau profit gitu. Itu udah luar biasa. Ketika kita pikirkan baik lama atau sebentar itu terjadi. Bahkan sebelumnya kita ucapkan gitu, nggak sampai 5 menit datang. Apa coba yang nggak kaji kayak gitu? Berarti kitanya mungkin istiqomahnya kurang paten, ataupun kurang tebal atau kurang kental lah bahasanya, atau keyakinannya kepada ajaran kepada Gusti Allah itu kurang, atau wadah kita yang masih ya tadi nih penyakit yang 4 ini, yang 44 ini, sering ragu, apa benar ini pengajian ini doang yang paling benar? Udah dikasih semuanya. Kalau dikatakan persis jam Muhammad, mungkin presentasinya 00 sekian 12 sampai 10 itu udah kita rasakan. Cuman yang tadi penyakit batin tadi, kita sering apa iya, bahkan ngelihat umirnya, atau ngelihat Pak Ustadznya, atau ngelihat majelisnya kayak begini. Ada yang dilihat yang membuat kita ragu. Ataupun apa benar sholat taubat itu jadi wajib, kita kok harus sholat taubat terus, atau kita bertanya. Dengan bertanya tadi bukan kita makin yakin, malah makin ragu. Ya dibumbuin terus sama setan. Bukan nggak boleh kerja, ataupun nggak boleh tidur, ataupun nggak boleh bergaul, bukan. Tapi selama kita perbekalan kita kalau habis, sulit kita mengantisipasinya. Maka disuruh tekaci tadi dibekali lagi. Contoh lah, kalau malam minggu ini hadir, malam besok nggak hadir, itu persentasi bekal kita untuk habis itu ada. Contohnya tadi, ragu. Nah ketika datang ke sini tiba-tiba bekal kita ditambahin lagi, besok ada lagi, begitu lagi. Nah ketika kita belum habis datang, tambah lagi, belum habis datang lagi, belum habis datang lagi, insya Allah tekaci miskin, tekaci gering, tekaci galau. Sebenarnya banyak itu 3 aja sudah mewakili. Ya nggak difasilitasi juga, tapi insya Allah apa yang menuju kebaikan itu, kalau ayatnya itu man jahadu bina lana diyalana subulana, barang siapa untuk menempuh jalanku pasti dikasih solusinya, atau difasilitasi. Enggak juga apa pede banget gitu, gua jalan aja gitu. Motor taruh aja rumah, ya kalau di motor ya pakai lah.
Coba kali-kali gue nggak bawa duit, coba gitu ya, jangan ngetes saya gitu ya, ada duit jadi pakai lo buat ongkos gitu. Ya gue pengen tahu, saya nggak bawa rokok, ada nggak yang ngasih ya, tes aja coba kalau berani. Atau coba nih saya lagi sakit datang ke sini gitu, coba ini mungkin hari ini juga sama, kita mau cerita saya kan ntar di aku, tapi buat contoh kan bisa-bisa aja ditanya satu-satu, tadi mau berangkat ada rasa apa di kepala, di perut, bahkan sampai ke dengkul, kok sampai sini hilang, kan ini udah enggak, udah dipalidasi, bukan sama Pak Guru aja, ama semua ihwannya, cuman kita tadi merasa itu perbuatan kita. Udah dikasih tahu, kalau sakit datang, kalau bahkan ada bahasanya, yang sehat itu jadi sakit, yang sakit itu jadi sehat, atau orang waras jadi gak waras, enggak gitu juga. Seperti itu. Jadi siogianya itu bahasanya agak enak ya. Siogianya enggak wajib gitu. Siogianya lah kita istiqomah, karena itu mahal. Jarang. Yang sehat banget aja untuk ngaji nantangin, lu buat apa masih muda ngaji? Itu setan ngajarin gitu. Ntar aja kalau udah tua. Ngapain sih udah tua ngaji begadang terus aja tuh. Kalau udah sering kayak gitu ya udah, berarti penyakitnya batin, fi qulubihim maradun. Di batin mereka ada penyakit, fajadahu. Ditambahin lagi kata Allah penyakitnya, tambah lagi ragu, tambah lagi. Besok nah sakit kesempatannya. Umi saya sakit nih nggak datang ya lo. Padahal kita mau mengkaliskan tadi tuh bahasa teka cigering. Ayo coba. Mungkin ya tadi kalau emang kita ragu sering tadi mungkin ke dokter. Bahkan ada yang parah aja selesai. Ini untuk khusus jasmani ya. Nanti penyakit batinnya karena tadi, karena di apa ya, kalau bahasanya terpengaruh dengan penyakit johir atau lahir. Nah ini cobain aja. Nah ketika kita nggak hadir lagi sakit itu, tiba-tiba di rumah sakitnya hilang, ya nyesel gue ngaji di rumah begini doang tuh, akhirnya bosen di rumah. Biasanya kita ngopi, bercengkrama, ataupun lucu-lucuan atau serius-seriusan di sini, tiba-tiba dikasih sehat, penyakit yang tadi alasan sudah di apa namanya, sudah di-share ke grup, mohon maaf hari ini saya lagi nggak enak badan gitu. 3 menit kemudian sehat, kira-kira apa? Nambah tadi itu penyakit batin, galau. Aduh ampun, gue tahu gitu jalan. Di rumah begini aja, udah jam 12, jam 1 bini gue udah tidur. Duit 100.000 nggak laku karena warung tutup semua. Udah rokok cuma 1, kopi cuma segelas, mau ngobrol sama siapa coba. Akhirnya ngebohong. Karena udah dikasih tahu teka cigering itu ya dilawan. Ternyata setelah keluar dari rumah selesai. Bahkan sampai sini waras-warasnya. Nah itu yang bikin penyakit batin itu bukan di sakit lahirnya. Nah ketika kita mengikuti alasan-alasan atau gangguan-gangguan setan yang ada di diri kita, akhirnya apa yang diberikan wejangan oleh pimpinan yang sudah divalidasi dan sudah disohkan, kita batalkan, akhirnya nggak soheh, akhirnya doib. Nah didoibin terus, udah nyambung terus 1 sampai ke 44 penyakit batin itu. Ujungnya istri ngomong, kata gue juga apa pak, ngaji. Oh udah begitu nggak mau? Coba mah bangun dong, gue nggak ada temen nih, gue nggak ngaji juga. Kan gue bilang suruh ngaji, orang gue ngantuk, lo ajak ngobrol nggak nyambung. Nyetel TV itu lagi. Ya kan enaknya ngobrol di sini atau dengerin, ya jangan pimpinan. Ketika kita itu sudah beralasan di sono, yang ada seperti tadi. Ya kalau udah sering, ya udah reng-rengan gangguan batin tadi terus-terusan. Mau itu dicoba ataupun serius. Kita coba tadi bahasanya, aku alasan nih pasnya, tambahin mesetan, tuh sakit beneran kayak gitu. Nah ketika setan itu, nah udah setan kata gue juga apa, gue cabut nih sakitnya, set hilang.
Nah sekarang dia bingung, ditambahin kata setan, tuh gue kasih lagi bingung. Udah galau. Mau silaturahim ke temen udah jam 12, pintu ada yang buka juga alhamdulillah, tapi nggak ada. Warung kopi yang 24 jam harus jalan 1 kilo atau setengah kilo ke depan. Wah enak ngerokok ngopi sendiri gitu, klepus di rumah. Datang penyakit, ya juga sih kayak setan. Lebih baik nggak ngaji tapi gitu. Tapi galau nggak hilang, nambah terus. Tadi satu tadi itu tanpa sebab, terus juga sering bersedih karena nasib diri, selalu meratapi nasib diri yang berkepanjangan. Udah begitu karena nggak dilawan. Sering-sering kita membumbukan godaan setan itu, setan tinggal sedekap aja begini, gue liatin aja loh, istiqomah nggak loh, kayak gitu. Kalau ente istiqomah dengan kegalauan, nah ditambahin, makin lama makin jam, makin nggak bisa tidur, udah ngopi, nggak ada temen, mau silaturahim semua ikhwan ataupun tetangga udah pada tutup, mau ngobrol sama hansip juga udah tidur. Coba apa? Ya itu, kekaci gering itu kita kalisin jadi apa? Jadi alasan, bahkan jadi apa ya bahasanya, ngebohong gitu. Padahal kita, kalau bahasa umumnya, padahal dia sanggup, kuat, sengaja nggak disanggup-sanggupin, nggak dikuat-kuatin. Coba kira-kira kesinggung apa dikepret? Dikepret pak. Oh aja, iya gue pernah kayak gitu. Ditambah lagi hujan. Jadi tekaci tadi termasuk reng-rengannya. Kalau udah tekaci gering, tekaci hujan, jalan aja kita, karena sudah diberikan apa, bukan lagi solusi, dikasih sesuatu yang luar biasa tentang pengajian ini. Baik itu menghadapi soal yang menurut kita itu apa namanya nggak bisa selesai. Kalau menurut otak kita nggak nyambung, bahkan tanpa gerak, tanpa doa selesai. Itu nggak bisa kita pungkirin, karena emang di buku ini ada, semalam dibacain sama Umi. Nah kalau kita udah sering-sering, mungkin suatu saat saya baca halaman itu baru tahu, oh ini ternyata kok kita begadang ria sekian malam atau setiap malam minggu, kok kayaknya biasa-biasa aja, makin seger, awet muda gitu. Seumuran kita udah pakai tongkat, sekalipun kerja kagak, gajian kagak, seger kita. Bahkan dia pensiun, dapat pensiunan, tapi kok tadi bahasanya, lu kok nggak pensiun enak, gue mau ngasih tahu lu ngaji gitu kan nggak mungkin. Kalau Kang Bani bilang gue nggak bisa ngaji, makanya datang ke sini biar bisa ngaji, apa gimana bahasanya. Gue nggak bisa ngaji gitu. Kalau lo mau ngaji ke sini, kalau nggak ke sini berarti nggak ngaji, bahasanya gitu. Kita datang terus saja nggak bisa ngaji pak. Kalau bisa ngaji kemarin kata Ustadz Usman, lulus nggak bakal balik lagi. Kan di luar begitu, kalau udah lulus dapat ijazah, stempel, tinggal ngelamar kemana-mana, entah jadi dukun, entah konsultan batin, atau konsultan syariat, atau konsultan marifat, atau konsultan apalah, konsultan akhirat. Nih begini caranya, ujlah begini, bayang lama kamu. Ntar kalau udah apa-apa gue nggak tanggung jawab, nggak kacau kalau begitu. Kalau begitu, siapa yang mengatakan? Di sini tuh dia udah jadi dukun, cuman nggak nyamber aja ke sono, orang udah di sono, dia udah jadi dukun. Jadi insya Allah sebab akibat penyakit batin itu tadi